di dalam nama Yesus, kami merindukan firman-Mu hari ini, berbicara buat setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan tentang membangun semangat hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup harus semangat. Kalau tidak ada semangat untuk hidup, kita mau melakukan apapun tidak akan ada hasilnya. Saudaraku, ada satu lagu yang menarik berkata, hidup ini adalah kesempatan. Dengan lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup ini begitu singkat, waktu itu begitu cepat berlalu. Di dalam kitab 1 Petrus berkata, hidup itu seperti rumput yang sebentar tumbuh, kemudian layu, dan akhirnya mati. Di dalam kitab Yakobus berkata, hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan, kemudian sebentar lagi hilang lenyap. Kemudian pepatah orang Jawa berkata, hidup itu mampir ngombe, mampir minum di muka bumi ini. Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup itu begitu singkat, cuma sebentar mampir di dunia ini. Kita tidak selamanya ada di muka bumi ini. Ada masa-masanya kita datang, kemudian ada masanya kita akan kembali meninggalkan dunia ini. Kalau kita tahu hidup ini begitu singkat, pergunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan yang ada, gunakan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dari sebuah survei menemukan umur manusia di muka bumi ini, firman Tuhan berkata rata-rata 70 tahun. Di atas itu adalah bonus. Kalau umur manusia 70 tahun, maka setiap hari manusia gunakan kesempatan untuk tidur 8-9 jam per hari. Kalau di total selama 70 tahun, maka waktu yang digunakan manusia untuk tidur adalah 23,3 tahun. Artinya, kita untuk tidur membutuhkan waktu 23 tahun rata-rata. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 23 tahun tidur. Sisanya adalah waktu untuk kita bekerja. Hidup itu begitu singkat. Kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Salomo. Ketika saya membaca kisahnya Raja Salomo, saya menemukan ada semangat hidup yang luar biasa dalam hidupnya, berbeda dari yang lain. Ketika Salomo dipercayakan oleh ayahnya Daud tahta pemerintahan kepadanya, maka Salomo begitu bersukacita, dia begitu semangat ketika dia menjadi raja. Langkah pertama yang dikerjakan oleh Salomo, yang pertama adalah dia memperkokoh kerajaannya. Apa yang dia lakukan untuk memperkokoh? Dia menghabisi semua musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak suka dengan dia, orang-orang yang tidak suka dengan Daud bapaknya waktu bapaknya memerintah. Ketika Salomo memerintah, Salomo menghabisi semuanya itu. Bahkan kakaknya sendiri yang bernama Adonia. Ketika Adonia ingin menjadi raja, dia berencana untuk menjatuhkan Salomo. Ketika Salomo tahu, Salomo sikat habis dan bunuh dia. Sampai satu ketika daerah Israel itu begitu nyaman, damai sejahtera yang luar biasa. Yang kedua yang dilakukan oleh Salomo adalah dia membangun timnya untuk bekerja di pemerintahannya, dan dia pilih orang-orang yang hebat dan luar biasa. Kemudian yang dilakukan Salomo berikutnya, dia membuat target-target yang akan dicapai, sasaran-sasaran yang dicapainya ketika dia menjadi raja. Dia membuat semuanya menjadi rapi, dia membuat semuanya menjadi baik, luar biasa saudara. Sesudah itu, target yang dikerjakan oleh Salomo berikutnya adalah dia membangun tembok Yerusalem. Kota Daud itu ditembok dia dengan begitu indah dan luar biasa. Dan yang selanjutnya dilakukan Raja Salomo adalah dia membangun bait Allah yang hebat, yang megah bagi Tuhan. 7 tahun lamanya Salomo membangun sebuah rumah bagi Allah, yaitu bait suci. Dia memberikan, dia mempersembahkan satu karya yang hebat, yang luar biasa bagi Tuhan, yaitu bait suci. Ketika bait suci itu selesai dibangun, kemudian ditahbiskannya saudara. Ketika ditahbiskannya, mereka berpesta luar biasa, dan Tuhan berbicara kepada Salomo, kalau kamu berbalik, kamu tidak setia, tidak sungguh-sungguh mengikuti aku, ingatlah Salomo, ini semuanya akan saya buang, saya hancurkan, tidak ada gunanya ini bagiku kalau engkau meninggalkan aku. Tapi kalau kamu setia kepadaku, maka ingatlah, keturunanmu semuanya akan terus diberkati dan kokoh selamanya. Prestasi Salomo begitu luar biasa.
Pada masa itu Salomo adalah raja yang paling hebat di seluruh dunia, orang yang paling terkaya di seluruh dunia, dan orang yang paling pintar, orang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Sampai bangsa-bangsa raja-raja dari luar negeri datang untuk berkunjung ke tempat Salomo, untuk melihat Salomo, menyaksikan keindahan, keajaiban Salomo, saudaraku. Ternyata Salomo itu orang yang hebat, saudaraku. Dia bekerja dengan bagus, dia bekerja dengan rapi, semuanya tertib. Ini hebatnya Salomo, dia bekerja keras dan layak dia untuk mendapatkan prestasi. Itu sebabnya, saudara, kitab Amsal pasal yang ke-6 berkata begini, hei pemalas, belajarlah kepada semut. Saudaraku, ini membuktikan bahwa Salomo itu bukan orang pemalas. Salomo itu orang yang rajin, orang yang semangat dalam bekerja keras. Itu sebabnya Salomo dari bawah terus melesit naik, terus naik. Kenapa? Karena Salomo bekerja keras, dan Salomo juga orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Kata firman Tuhan, Salomo melakukan apa yang benar seperti bapaknya Daud dulu, saudaraku. Walaupun sebenarnya di akhir hidupnya Salomo, ketika di masa puncak-puncak kesuksesannya, Salomo jatuh. Sangat tragis, Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang jatuh ketika dia sudah naik ke puncak kesuksesan. Ketika di bawah, orang masih berjuang, pikirannya masih kepada target, masih kepada sasaran. Tapi kalau sudah di puncak kesuksesan, pikirannya sudah tidak lagi kepada target. Pikirannya adalah kenyamanan, pikirannya adalah berkat. Saat-saat seperti itu, seringkali manusia lupa akan dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang membangun semangat hidup. Bangunlah semangat hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan semangat, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ketika engkau berada di puncak kesuksesan, ingat, engkau harus tetap rendah hati, engkau harus tetap takut akan Tuhan sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami belajar dari Salomo. Tuhan, kegagalan Salomo menjadi pelajaran buat kami. Keberhasilan Salomo menjadi pelajaran buat kami. Supaya kalau Salomo gagal, kami tidak gagal. Kalau Salomo berhasil, kami bisa menjadi orang yang berhasil. Dimanapun kami berada yang menyaksikan acara ini, Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.